kasih ya Tuhan. Kami boleh selalu melihat kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami, yang sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Kami mengucap syukur berterima kasih buat kesempatan yang baik. Kami boleh datang lagi beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami, supaya kami layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Terima kasih Bapa, dan hamba-hamba-Mu yang akan ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan BL Sinar, musik hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hikmat Tuhan menyertai kami semuanya, dan kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami dan akan siap memberkati kami melalui ibadah pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, berikanlah kepada kami satu sukacita supaya kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kepada kami kesehatan yang baik, stamina imun yang baik, supaya kami boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Satu minggu lamanya Dia telah memelihara kita, membimbing kita hingga kita ada sampai pada saat ini. Kita meyakini bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan bagi setiap kita. Kiranya kita dapat siap untuk menghormati kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita lakukan pujian kita semua. Now
Tuhan janjikan bagi kita. pujian, kemanakah kami menjalan?
inilah yang menjadi pernyataan seluruh sidang jemaat Tuhan, bahwa kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlu sentuhan kasih-Mu, kami perlu keajaiban-Mu, kami perlu kasih karunia Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Menghadapi dunia yang semakin tidak menentu ini Bapa, melihat keadaan dunia yang semakin mengerikan ini Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, Engkau Yesus yang hadir dalam jiwa hidup kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, biarlah pujian ini boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Kami sudah menaikkan beberapa pujian, biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, BL Singer Musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus yang memberkati mereka. Dan tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, Engkau mau menyatakan isi hati-Mu kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hamba-Mu yang Kau persiapkan ini Bapa. Biar Tuhan nyatakan semua supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang harus kami lakukan dan kerjakan di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa dalam sorga. Saat ini ya Tuhan, kami juga mengadakan ibadah penyerahan anak. Kami yakin Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan akan siap memberkati kami semuanya. Biarlah penjabaran kebenaran firman Tuhan itu dapat kami mengerti dan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh fokus dan terkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya. Puji nama Tuhan saudara terkasih. Ya, pada pagi hari ini kita akan upacara acara penyerahan anak ya. Untuk itu saya minta dengan hormat supaya dipersiapkan Bapak Juli dengan Ibu Marni untuk tampil di depan. Ya, untuk di depan, tolong disiapkan. Ini kan tolong matnya. Baik, saudara terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah, dan selamat kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang akan disampaikan sesuai dengan tema, karena ini ada penyerahan anak, ya, bukan saja untuk kepada yang bersangkutan, tetapi untuk kita semuanya. Karena kita juga menjadi orang tua, kita menjadi opa dan oma, ya, terhadap anak-anak kita. Jadi supaya firman Tuhan ini dapat kita mengerti dengan benar, ya. Baik, puji nama Tuhan, pagi hari ini ada penyerahan anak, yaitu saya akan bacakan dulu, benar apa tidak ini ya. Pada hari ini Minggu 17 Januari 2021 diserahkan anak yang bernama Jeremy Alvaro Gea. Betul ya? Jeremy, panggilannya Jamie ya. Lahir di Sidoarjo tanggal 8 Januari 2020. Nama ayah Juli Berkat Gea. Nama ibu Marni Krisnawati Zega. Penyerahan yang kudus ini dilaksanakan oleh Pendeta Lydia Stefanislah. Ya, baik, saya akan segera menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, kalau saya bertanya, apa kabar saudara? Apa jawab saudara? Luar biasa. Yang luar biasa itu apanya saudara? Tentunya berkatnya. Apakah juga termasuk masalahnya? Ya, ya, luar biasa. Tetapi Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Ya, sungguh semuanya luar biasa. Ya, fenomena alam saat ini sedang mengingatkan kepada kita melalui bencana alam. Luar biasa juga, saudara. Bencana alam, peristiwa yang terkini adalah apa, saudara? Oh, bukan yang tadi malam disiarkan baru. Gunung Semeru meletus apa? Mengeluarkan itu apa? Ya itu,
ya. Nah, ada berapa ya? Banjir lah, gempa lah, gunung lah, terus pesawat lah. Kira-kira yang belum apa saudara? Penyakit ya sudah. Kira-kira apa yang belum saudara? Sudah semua ya. Nah, saudara, Tuhan mengizinkan kita untuk melihat, menghadapi, mungkin merasakan itu semuanya. Ya, saudara, berita-berita di televisi, medsos yang mengerikan itu. Tetapi bagaimana sikap kita? Tindakan kita bagaimana? Aduh, wes aku udah mau buka medsos, wes aku udah mau nonton TV. Aduh, aku takut. Saudara, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan harus seperti itu? Memang sebagai manusia kita rentan ya untuk takut, khawatir, ngeri. Itu adalah wajar sebagai manusia. Ya saudara, tetapi kita harus ingat saudara, moto kita GBIS seluruh Indonesia, termasuk moto kita GBIS Hermon, ya, yang sudah saya sampaikan di Hotel Asgar kemarin, saudara. Apa saudara masih ingat? Tenanglah, ini aku, terus jangan takut. Jadi saudara, itu harus selalu diperkatakan kepada jiwa hidup kita. Kita ngomong lewat mulut kita ngomong dan kita perkatakan itu kepada jiwa kita. Ya, sebab urusan jiwa itu kita berurusan dengan Tuhan. Soal mati, saudara ya, saya pernah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Soal mati itu tidak bermasalah di mata Tuhan. Kita mati di udara, di laut, di darat, itu tidak ada masalah. Sebab apa? Tubuh ini kita akan kembali kepada tanah. Tetapi tubuh dan jiwa kita kembali kepada siapa? Pencipta kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Tetapi di sisi yang lain, saudara, ya, sekalipun jangan takut, aku ini, saudara, jangan itu kemudian wow, terus kita sembarangan, serampangan. Ya, saudara, tetap kita harus hidup waspada. Ya, seperti ini masih pandemi COVID, kita harus tetap dengan prokes, ya, protokol kesehatan harus ketat. Di sisi yang lain, saudara, secara rohani bagaimana, saudara? Mari kita mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Boleh saudara mencari duit, boleh saudara menikmati hal-hal yang Tuhan izinkan kita terima, boleh saudara. Tetapi ingat saudara, ya, mari kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, segala sesuatu yang terjadi tetaplah semua itu adalah skenario-nya Tuhan. Kita tidak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai terjadi gempa atau gempa yang ada susulannya, jangan Tuhan, cukup satu kali saja. Gak bisa saudara. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, kalau saudara memperhatikan, saya sempat membaca di medsos, ya, untuk supaya semuanya harus memperhatikan karena bencana alam sering terjadi pada malam hari dan itu tiba-tiba terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, ini sekedar saya baca di medsos ya saudara ya. Jadi kalau malam itu saudara ya, kita tidak boleh tidur sampai harus tetap berjaga-jaga. Saya membayangkan gimana tidur tapi sambil berjaga-jaga itu ada tidur berarti ya, melek merem gitu ya saudara. Tetapi diingatkan kalau kita tidur harus pakai pakaian yang rapi gitu saudara ya. Saudara bacakan ya, harus pakai pakaian yang rapi. HP, dompet, apa surat-surat yang berharga harus ada di dekat kita. Ya saudara, jadi kalau ada apa-apa, langsung kita keluar. Saudara, saya sempat tanya kepada saudara Nesti, kenapa ya kok HP, dompet, saudara, nah Alkitabnya nggak dibawa, saudara. Gimana jawaban saudara kira-kira? Saya sudah mendapat jawabannya. Karena di dalam HP pun sudah ada Alkitab ya saudara ya. Nah saudara, jadi harus berhati-hati seperti itu. Ya, makanya sebelum tidur kita berdoa supaya Tuhan jaga lindungi kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, baik saudara. Pada pagi hari ini kita
ada acara penyerahan anak. Ya, saudara, penyerahan anak ini sudah berkali-kali diadakan di tempat kita. Kita harus tahu, saudara, bahwa penyerahan anak itu bukan peraturan agama. Ya, penyerahan anak itu bukan peraturan gereja. Ya, penyerahan anak itu adalah salah satu aturan yang ditentukan oleh Allah, yang ditentukan oleh Alkitab. Ya, dan itu harus kita lakukan, saudara. Sekali lagi, itu bukan aturan agama atau aturan gereja. Oh, kalau gereja ini harus melakukan yang seperti ini, gereja itu harus melakukan penyerahan yang seperti itu. Bukan merupakan aturan yang hakiki. Ya, saudara, cuman penyerahan anak ini memang harus dilakukan karena itu ditentukan oleh Alkitab, oleh Allah, dan diatur oleh gereja lokal secara liturgi. Seperti kita GBIS, kita melaksanakan penyerahan anak seperti pada pagi hari ini. Ya, mungkin kalau gereja lain liturginya berbeda. Ya, tapi sama tujuannya adalah menyerahkan anak. Ya, sekali lagi ditentukan oleh Alkitab dan itu adalah Tuhan sendiri yang mengatakannya. Tuhan sendiri yang mengatakan. Mari kita akan membuktikan dan melihatnya sesuai dengan tema yang sudah saya berikan melalui grup. Markus pasal 10 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita akan baca keseluruhannya. Ya, Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Ya. Puji nama Tuhan. Ya, saya bacakan, saudara dapat melihatnya di layar LCD ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat yang ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, atas anak-anak itu ya saudara, ia memberkati mereka. Ia memberkati anak-anak itu. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih, mengapa kita harus melakukan penyerahan anak? Saudara, sebelum kita melakukan penyerahan anak, biasanya kepada yang bersangkutan, orang tuanya, ayah dan ibunya, saya memberitahukan harus diserahkan anak itu. Ya, tidak dibatasi oleh umur. Ya, aduh gimana bu, atau tante, atau budem, anak saya itu sudah umur 10, sudah umur 12, nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Ya, tetap anak itu harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, saudara, karena apa saudara? Karena ini sekali lagi menjadi perintahnya Tuhan. Jadi penyerahan anak itu adalah alkitabiah. Sekali lagi, penyerahan anak itu adalah alkitabiah. Ya, bukan adat, bukan kepercayaan, bukan. Ya, firman Allah tadi dikatakan, sudah kita baca bersama, jangan halangi mereka, anak-anak, jangan halangi anak-anak itu untuk datang kepadaku. Silakan bawa anak-anak itu kepadaku. Saudara, ya, kita harus tahu sampai sejauh mana pemahaman, pengertian mengapa ada istilah penyerahan anak. Ya, saudara, secara logika, bukan dengan sebuah akte ini ya, bukan sebuah akte yang nanti akan diterbitkan oleh gereja, ya,
Tapi ini memang adalah keharusan ya. Ada sekolah Kristen yang kadang-kadang diminta akte penyerahan anaknya, ya saudara. Saudara, secara logika, loh anak itu sudah dikasih, sudah diberikan kepada kami, kok diserahkan lagi? Nah, mungkin kita berbicara kepada hati kita, pikiran kita seperti itu, saudara. Bukan diminta, saudara, tetapi diserahkan. Diminta, berarti apa ya? Tuhan minta lagi, sudah dikasih, diminta lagi. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi kita mau menyerahkan anak itu kepada Tuhan. Supaya apa? Nah, nanti kita akan melihat penjabarannya, ya, saudara. Ya, kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semua yang ada di dalam dunia ini, termasuk itu adalah manusia. Manusia miliknya siapa, saudara? Miliknya Tuhan. Ingat ya, saudara, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, semua adalah miliknya Tuhan. Tetapi ingat, seperti yang tertulis di dalam Ayub, Dia yang memberi, tapi Dia juga yang akan mengambil. Ya, itu adalah hak kedaulatan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kalau masih kecil seperti kayak gini ya, seperti Jamie, nah itu diserahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Nanti kita akan lihat penjabarannya, saudara. Tetapi yang jelas bahwa semua kita, semua milik kita yang ada di dalam dunia, termasuk diri kita sendiri secara manusia, termasuk itu anak, saudara, itu adalah miliknya Tuhan. Mari kita akan membuktikan itu. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-18. Ya. Puji nama Tuhan, saudara, sudah dapat 18. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-18. Saya tidak bisa membaca di layar itu karena ada background gambarnya seperti itu ya, saudara. Nah, saya baca di sini aja. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, ada kekayaan, ada harta benda, ya, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Saudara yang terkasih, dari sini kita dapat menangkap bahwa setiap orang dikaruniai atau diberi oleh Allah harta. Ya, saya tidak berbicara kekayaan, tetapi kita berbicara harta. Ya, harta itu apa, saudara? Suami itu adalah harta kita, istri harta kita, anak-anak itu adalah harta kita. Ya, saudara, suami adalah harta yang tak ternilai. Betul, istri-istri? Suami itu harta yang tak ternilai. Amin. Ya, sekarang saya tanya kepada istri kalau begitu. Istri, suami itu tadi apa? Terbalik ya? Ya, kepada suami-suami, istri itu adalah harta yang tak ternilai. Betul, istri harta yang tak ternilai. Betul, suami? Betul. Oh, iya. Istri itu harta yang tak ternilai. Sekarang istri, apakah suami itu harta yang tak ternilai? Ayo, istri jawab. Ya, iya. Suami istri itu adalah harta yang tak ternilai. Dan bagaimana sekarang dengan anak-anak? Harta yang tak ternilai. Amin. Amin. Ya, saudara terkasih, untuk menikmatinya, kata firman Tuhan tadi, untuk menikmatinya dengan sukacita dan dinikmati, karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi saudara terkasih, anak itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dinikmati oleh dalam sebuah keluarga. Ya, supaya hidup berbahagia melalui kehadiran anak-anak kita. Tetapi ingat, saudara, ada satu hal yang harus kita ingat juga. Ingat, bukan anak yang membuat kita berbahagia. Bukan.
wah, saya ada anak ini yang membuat saya berbahagia. Salah. Kita Tuhan hadirkan, Tuhan kasih anak, kita menikmati, kita dengan bahagia menikmati anak yang hadir dalam rumah tangga keluarga kita. Tetapi jangan dan bukan itu sebagai patokan bahwa anak merupakan satu-satunya kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Salah itu, saudara. Ya, jadi bukan anak, tetapi yang membuat kita berbahagia apa, saudara? Kita hidup takut dengan Tuhan. Ya, kita bisa hidup berbahagia bersama dengan keluarga adalah hidup takut akan Tuhan. Itu yang menjadi andalan, dan itu adalah kata firman Tuhan dalam Mazmur. Ya, hidup takut akan Tuhan, itulah kunci kebahagiaan kita. Jadi bukan anak, tapi anak itu juga sebagai sarana kita menikmati kebahagiaan, tapi bukan satu-satunya anak yang merupakan kebahagiaan kita. Jadi saudara, apa yang Tuhan percayakan itu adalah kasih karunia Allah. Dengan kata lain berarti saudara, anak Jeremy, saya panggilnya anak ya, cucu ya. Bahkan saya termasuk urutannya kalau di dalam keluarga. Ya ini karena keponakan, namanya adalah keponakan dari saudara Erifati. Jadi Erifati itu kakek. Ya segini udah kakek ya. Karena Arni adalah keponakannya. Berarti itu kakeknya. Berarti saya apanya, saudara? Di atasnya kakek saya. Oh, buyut. Betul ya? Berarti ini buyut ya. Ya, tapi saya pura aja ya. Jadi ini anak Jeremy, Alvaro, Gea adalah pemberian kasih karunia Allah. Coba diaminkan Marni dan Juli, betul? Anak kalian itu Jamie adalah kasih karunia Tuhan? Betul. Berkat Tuhan? Betul ya. Nah, sekarang sudah diaminkan ya. Amin. Sekarang apa tugas kewajiban kita sebagai orang tua? Nah, jangan juga cuma enak-enakan. Waduh, saya dikasih sama Tuhan. Ada kewajibannya. Itu pun tertulis dalam Alkitab, saudara. Ya, kewajiban sebagai orang tua adalah menjaga apa yang Tuhan percayakan. Ya, tentunya bukan hanya kepada saudara Juli dan saudara Mari, saudara, semua kita yang sudah menjadi opa-oma, ya, kita semua menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, anak, cucu, buyut, ya, saudara ya. Nah, mempertanggungjawabkan atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan apa, saudara? Dengan melibatkan dan mengikut sertakan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Jangan kita berkata, oh saya bisa menjaga anakku dengan kehebatanku, dengan kebisaanku, dengan segala-galanya. Ya, aku bisa menjaga, aku bisa mempertanggungjawabkan. Saudara, marilah dengan segala kerendahan hati kita mau menjaga, kita mau mempertanggungjawabkan dengan melibatkan dan mengikut sertakan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, apa sekarang yang terkait dalam penyerahan anak atas dasar kebenaran firman Tuhan? Apa kaitannya penyerahan anak dengan dasar firman Allah? Ada dasarnya, saudara. Memang awal pembacaan tadi Tuhan katakan jangan menghalangi mereka datang kepadaku, bawa sini anak-anak itu. Ya, saudara. Tapi kita akan melihat dasar kebenaran firman Allah. Saudara, gak usah kita baca, ayat ini sudah hafal ya saudara. Juga menjadi satu moto dalam gereja kita ya saudara. Roma 11 ayat yang ke-36, saudara ingat apa itu saudara? Roma 11 ayat yang ke-36, yaitu segala sesuatu dari Dia, terus oleh Dia, terus kepada Dia. Haleluya ya. Jadi segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Itu Roma 11 ayat yang ke-36. Apa artinya itu saudara?
segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Nah, terus apa itu artinya? Artinya adalah saudara, ya, saya akan memasukkan ini konteksnya adalah penyerahan anak, saudara ya. Saya tidak berkata kekayaan atau uang atau segalanya, ya, adalah anak. Saudara, kita harus tahu bahwa anak yang kita peroleh, anak yang kita dapat adalah dari dia. Ya, tadi sudah diaminkan bahwa Jamie adalah dari Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara. Kemudian oleh dia, apa artinya, saudara? Artinya Tuhan yang memberi Jamie dengan caranya Tuhan. Ya, mungkin karena saya saat ini saya menunggu jawaban karena ada satu masalah yang harus kita selesaikan. Kalau hari dibuka, ini Ibu Nani dengan bapaknya tidak datang ya? Ya, karena Bapak Maridi sakit. Saya juga dalam keadaan was-was. Ya, makanya saudara kalau mau perlu apa-apa kepada saya, HP saya setiap saat itu sekalipun tengah malam itu berbunyi, saudara. Jadi kalau ada apa-apa, silakan saudara menghubungi saya siap 24 jam. Ya, ini tugasnya hamba Tuhan, saudara ya. Ya, ini karena sakit yang ya rotok lumayan, saudara ya. Puji nama Tuhan, saya teruskan sampai di mana? Ya, jadi anak yang kita dapat adalah dari dia, oleh dia. Tuhan yang memberi Jamie dengan caranya Tuhan. Kemudian kepada dia apa artinya, saudara? Segala berkat Tuhan kita harus kembalikan lagi kepada dia. Ya, segala berkat Tuhan termasuk apa? Termasuk anak, saudara. Ya, itu harus kita serahkan lagi kepada dia. Haleluya. Jadi apa arti penyerahan anak, saudara? Jadi apa alasan kita, mengapa anak kita kok harus diserahkan? Bapak Nobis kok udah gak usah diserahkan, wis pokoknya tak doakan saja, wis. Enggak, saudara. Secara alkitabiah, anak-anak itu harus dibawa kepada Tuhan dan diserahkan. Ayat pembaca tadi, biarkanlah anak-anak itu datang kepadamu. Karena apa? Karena Tuhan punya cara nanti. Ya, jangan tolak sekalipun murid-muridnya ngamuk, bikin reset, apa, saudara? Tuhan bilang jangan, biarkan. Itu sebabnya di dalam ibadah, saudara, saya tidak terlalu melarang anak-anak, cuman orang tua harus menjaga. Saya tidak pernah ada larangan. Saudara, bapak ibu yang punya anak tidak boleh dibawa ke gereja. Saya tidak pernah mengeluarkan statement atau peraturan seperti itu. Silahkan bawa ke gereja. Atau sementara ibadah ini ada sekolah minggu. Ya, cuma kalau nangis apa segera dibawa keluar, dibujuki gitu, saudara ya. Baik. Nah, saudara, jadi apa alasan kita? Mengapa anak kita kok harus diserahkan? Supaya anak kita serahkan itu supaya apa? Supaya mendapatkan keamanan dari Tuhan, supaya mendapat perlindungan dari Tuhan, supaya yang terakhir adalah sesuai pembacaan mendapat berkat-berkat dari Tuhan. Bukan hanya orang dewasa saja, saudara, yang mendapat berkat, anak-anak pun. Tadi kita sudah melihat dan membacanya. Tuhan menjamah dan memberkati mereka. Haleluya. Jadi anak itu harus diserahkan adalah supaya mendapatkan keamanan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Kita harus mengakui dan menyadari, saudara, Marni dengan Judi harus mengakui dan menyadari akan segala keterbatasan, kekurangan, kesanggupan. Ya, tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjaga, memelihara, mendidik anak kita dengan kekuatan kita. Kita tidak akan mampu. Ya, yakinlah, saudara. Keterlibatan Tuhan itu sangat penting. Ada satu pujian apa dia? Ku kuat karena kau menopang. Apalagi yang satunya? Ku kuat karena kau menjaga. Ya, kita bisa melakukan
lakukan, kita bisa kuat karena Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjaga. Puji nama Tuhan, saudara. Terima kasih. Lanjut, saudara. Bagaimana sekarang caranya kita mendidik anak yang sesuai dengan dasar firman Tuhan? Gimana caranya? Gimana caranya, Bugem? Saya ini mau mendidik anak-anak saya. Anak saya nakal. Oh, saudara, senakal apapun, kita harus bisa menaklukkan dan bisa mengarahkan anak-anak kita. Kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Ya. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7. Baik, saya akan saudara nanti lihat di ayat. Oh, ini sudah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Saya akan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi saudara, bagaimana caranya mendidik anak-anak kita sesuai dengan dasar firman Allah adalah mengajar dengan berulang-ulang. Wes tak kasih tahu loh, kamu kok menurut. Wes gak kasih tahu lagi. Jangan seperti itu, saudara. Kita mengajar harus telaten kepada anak kita. Jangan satu kali dikasih tahu gak menurut sudah kita patah hati, patah semangat, kecewa. Jangan, saudara. Ya, saudara, mengajarnya kita harus bercerita dengan cara yang sangat sederhana. Ya, saudara, bercerita, kita ajarin menyanyi. Ya, saudara, harus diajari anak-anak mulai dari kecil, ya saudara ya. Bahkan kadang-kadang anak itu masih dalam kandungan, ya, ibunya itu sudah mengajar menyanyi, diajarkan menyanyi. Ayo, ibunya menyanyi. Ayo nak, belajar nyanyi ya. Ada orang tua yang seperti itu, saudara. Ya, bukan terlalu lebay, enggak. Tapi memang cara itulah yang benar di hadapan Tuhan. Masih dalam kandungan pun sudah diajak menyanyi, saudara ya. Setiap saat dikatakan pada waktu duduk, pada waktu berbaring, pada waktu di dalam perjalanan, ya, naik mobil, ya, diceritain sambil menyanyi, gitu ya saudara ya. Itulah firman Tuhan. Dan puji Tuhan, saudara. Nah, sekarang bagian kita sudah menyerahkan anak kita. Wes Tuhan, aku sudah melakukan perintahnya Tuhan. Saya sudah menyerahkan anak saya kepada Tuhan di gereja. Ya, itu adalah bagian kita. Benar, betul. Sekarang apa bagiannya Tuhan? Kita minta, saya sudah loh Tuhan melakukan bagian saya sudah. Sekarang bagian Tuhan apa? Nah ini saudara ya, bagian Tuhan adalah mengasihi mereka. Ya, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Markus 10 ayat yang ke-16 tadi kita sudah baca bahwa apa saudara? Bagian Tuhan adalah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih menjamah mereka. Ya, saya ibaratkan mana ya? Nah, kata-kata ini anak ya saudara ya. Tuhan bukan hanya melihat, dipengkelingi. Tuhan juga bukan hanya cuma melihat itu melotot gini aja saudara, tidak, tetapi tangannya ikut serta. Tangan Tuhan yang penuh dengan kasih, dia menjamah. Menjamah siapa saudara? Menjamah anak-anak itu. Ada gambarnya ada ya? Di WA group ada gambarnya ya saudara ya? Anak-anak kecil itu ya saudara ya? Tangan Tuhan menjamah. Setelah menjamah apa saudara? Memeluk. Wow saudara, kalau dipeluk itu enak ya saudara ya. Waduh, ya itulah. Ya. Ya. Jadi tangan Tuhan yang penuh kasih itu menjamah, memeluk, dan yang terakhir adalah tangan Tuhan yang penuh kasih adalah memberkati anak-anak itu. Wow, luar biasa. Ya, jadi Tuhan bukan hanya menjamah, memeluk, menggendong, tidak. Tetapi Tuhan juga memberkati. Loh, kok anak-anak kok? Loh, orang tua pun kita juga pun sampai saat ini Tuhan tetap menggendong kita. Amin, saudara.
sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia, aku mau memikul kamu. Apa ayatnya itu ya di dalam Yesaya? Aku mau memikul kamu dan mau menggendong kamu. Kalau orangnya lemu, mau digendong. Nah, Tuhan Yesus kira-kira kuat menggendong Ibu Herman? Kuat, saudara. Saya kuat Tuhan Yesus menggendong kita. Karena apa? Karena Tuhan penuh kasih. Ya, begitu juga dengan anak-anak. Tuhan menjamah, memeluk, menggendong dan memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Ya, itulah firman Tuhan tentang penyerahan anak. Ya, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan kepada Saudari Marni dan Saudara Juli untuk dijawab dengan tegas. Ya, firman Tuhan sudah saya uraikan tadi. Sekarang ada pertanyaannya. Coba diarahkan ininya. Ya. Pertanyaan sekarang kepada Saudara Juli. Apakah Saudara Juli sebagai ayah mau menjaga, mendidik anak Jeremia, Alvaro, Gea? Apakah mau menjaga, mendidik sesuai dengan firman Allah? Mau? Mau, amin ya. Jangan jawabnya tidak mau, Mama. Hafal mau penyerahan anak ini ya. Tapi karena saudara dengar mau, amin, puji Tuhan. Ya, sekarang Saudari Marni. Apakah Saudari Marni sebagai mama, sebagai ibu mau menjaga, mendidik anak Jeremia, Alvaro, Gea sesuai dengan firman Allah? Mau, amin ya. Puji nama Tuhan ya. Pertanyaan saya tadi apakah saudara sanggup? Ya, kesanggupan itu adalah Tuhan yang memberikan. Tetapi apakah mau sekarang? Sekarang bicara mau atau tidak maunya. Tetapi kita sudah mendengar jawabannya, mereka mau dan mereka mengaminkan. Puji nama Tuhan. Saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Kita akan menaikkan pujian besar. Untuk semua bangkit berdiri, kita akan dukung di dalam doa. Besar anugerahmu
segala permohonan doakan kepada Tuhan yang sudah dinaikkan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan. Turunkanlah berkat-Mu atas rumah tangga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saya akan menyerahkan akte. Ya, saya akan menyerahkan akte penyerahan anak ini. Ya, baik. Diterima tangan Mbak. Ya. Karena ini atas nama Oma ya. Ya, foto. Terima kasih Jamie. Tuhan memberkati Jamie.